Bisa dengar suara saya? Selamat pagi atau siang? Oh, sudah siang. Maaf. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai kronologis yang menurut kami penting untuk disampaikan kepada publik. Hal ini terkait dengan aksi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Papua di Makassar yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua Seper Makassar pada tanggal 8 Juli 2020 yang berakhir dengan bentrok dengan sejumlah oknum-oknum ormas, sehingga sampai 3 hari ini kami mahasiswa Papua di Makassar beberapa tempat di asrama juga dipantau oleh aparat keamanan, juga dengan situasi lain di kampus. Misalkan kami akan menjelaskan bagaimana penekanan intimidasi yang dilakukan oleh di kampus. Nah, ini situasi yang kami akan menjelaskan dalam konferensi pers ini, penjelasan. Dan apa yang menjadi tuntutan kami terkait dengan aksi yang dilakukan tanggal 8 lalu. Pertama, mungkin kronologi singkat ini saya sudah aksi ya, jadi teman-teman kronologi ini sudah mendapatkan. Tapi kami akan menjelaskan di sini sesudah terjadi aksi, terus intimidasi yang kami dapat dan segala macam yang menurut kami ini penting untuk disampaikan. Dan formatnya kami akan berikan juga. Tanggal 8 Juni tahun 2022 sesudah aksi kami dilaksanakan sekitar jam 4:30 waktu Indonesia Tengah, kami melakukan jumpa pers melalui siaran langsung ke halaman Facebook sesudah aksi. Jam 4:40 kita sesudah kami melakukan siaran langsung dan dimatikan HP atau kameranya. Kemudian 2 menit kemudian kami mendengar sirene berbunyi di depan asrama Papua. Jam 4:43 terlihat di depan asrama banyak gabungan aparat TNI Polri menggunakan seragam lengkap dalam jumlah banyak. Ada di depan asrama Papua. Jam 5:14 kami juga melihat jumlah orang tak dikenal melakukan aksi di samping asrama. Jam 17:50 aparat gabungan mendirikan 2 tenda di depan asrama Papua. Satunya jauh dari asrama Papua di sebelah sana. Dan semakin malam jam 8 sampai jam 10 makin banyak aparat berjaga-jaga di asrama Papua. Ini masih di tanggal 8 ya. Pukul 23 waktu lewat 24 orang tak dikenal atau orang baik menaruh pisang di asrama jalan masuk asrama Papua di Pucuk Jaya, di asrama Pucuk Jaya. Kemudian pukul 23 lewat 27 orang tak dikenal mencari salah satu masa aksi di kosnya. Kemudian pukul 12 lewat 48 waktu Indonesia Tengah, aparat kepolisian berpakaian lengkap menggunakan 6 mobil parkir di depan asrama Lampu Dalam Tinggi dan menanyakan dan meminta foto bersama, sehingga
terjadi banyak kawan-kawan yang trauma di situ karena tidak pernah melihat aparat. Pukul 1 lewat jam 1 lewat 12 waktu Indonesia Tengah di halaman asrama Papua, anggota TNI berpakaian lengkap menggunakan senjata ada yang berdepan. Terus hingga pagi, aparat berjaga sampai pagi tanggal 9 Juni tahun 2022 pukul 7 kami melihat Dalmas keluar dari nama Dalmas. Hingga sekarang aparat gabungan masih menjaga di depan asrama masuk Papua Makassar. Sehingga dari kronologis ini, dari kronologis sesudah aksi ini kami menilai bahwa pertama kami mahasiswa Papua sebenarnya adalah korban karena aksi kami lakukan sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami sudah memberitahukan surat pemberitahuan aksi sebelum 3 hari di Polrestabes Makassar dalam hal ini Kasat Telkom, sehingga aksi kami dilindungi oleh undang-undang yang ada dan sesuai dengan aksi kami melakukan aksi, tapi aksi kami dihadang dan kami dipukul. Artinya kami tidak pernah meminta atau mencari masalah kepada siapapun, tapi kami menjadi korban karena kami punya aksi adalah aksi damai. Sehingga daripada penghadangan dan represi ini terjadi bentrok, sehingga kami melihat sini adalah kami adalah sebagian dari korban. Itu pertama sebelum kami menyatakan pernyataan sikap kami, dan teman-teman media mungkin bisa memperbaiki persoalan ini sehingga kami adalah korban daripada pembukaan ruang demokrasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Juga aparat, walaupun kami sudah memberitahukan surat pemberitahuan, tapi yang menjaga dalam jumlah yang tidak sesuai. Walaupun ada pengalaman sebelumnya kami sering berbentrok atau direpresif oleh ormas, tapi siaganya belum maksimal. Sehingga dari penjelasan dan kronologis ini kami sehingga kami petisi rakyat Papua RP Sektor Makassar meminta dan menuntut bahwa 1. Hentikan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di kontrakan maupun kos-kosan. Hentikan. Saya ulangi ya. Hentikan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di kontrakan maupun di kos-kosan. Hentikan intimidasi dan teror terhadap mahasiswa Papua oleh pihak kampus di kota Studi Makassar. Hentikan. Kami mendesak kepada Kapolda Sulsel untuk segera tangkap dan adili pelaku pembubaran aksi damai dan pemicu bentrok antara mahasiswa Papua dan oknum ormas yang mencederai demokrasi Indonesia. 4. Cabut undang-undang otonomi khusus jilid 2 yang dilakukan secara paksa di atas tanah Papua, dan juga tolak daerah otonomi baru di atas tanah Papua karena ini sudah menjadi konflik di atas tanah Papua, bahkan sudah berdarah-darah. Dan berikan hak menentukan nasib sendiri untuk orang Papua sebagai solusi yang demokratis melalui mekanisme referendum. Apakah orang Papua memilih bersama Indonesia atau dia tetap memilih untuk merdeka? Kami hanya menuntut itu, tuntutan kami mahasiswa Papua dalam aksi-aksi yang selalu kami lakukan. Terima kasih. Selain daripada permintaan yang dari petisi rakyat Papua, apa masalah pengamanan barangkali ada permintaan yang kita bisa disampaikan?
Ya, mungkin untuk pengamanan terhadap kami mahasiswa Papua tidak ada. Hanya kami meminta untuk membuka ruang demokrasi untuk mahasiswa Papua di Makassar, menjaga, melindungi itu dan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya. Ada lagi? Makassar 10 Juni 2022. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Papua! Hidup! Hidup rakyat Papua! Hidup! Papua! Mereka! Papua! Mereka!